Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Teman-teman sekalian, semoga kita selalu diberi kesehatan zahir dan batin, dimudahkan segala urusan kita, dilancarkan rezeki dan segala hajat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ini 2 hari nggak ketemu teman-teman ya. Saya pakai model baru kepala, jadi saya coba ya nggak pelontos ini, cuman 1 mili aja, 1 senti ya, 1 senti aja. Pengen nyoba rambut begini. Mau kalau dulu teman-teman ya, kalau dulu di pondok saya itu pelontos, suka pelontos gitu, bukan karena melanggar, enggak ya, meskipun ya sering melanggar tapi mungkin ya, tapi nggak ketemu gitu. Tapi memang dulu di pondok saya suka cukur terus di putih begitu. Tapi udah lama ini lama, baru sekarang ini saya pakai rambut begini lagi. Teman-teman sekalian, ini saya perhatikan di dunia YouTube, mengenai tentang perdebatan nasab, baik yang pro dan kontra mengenai nasabnya Mbah Alawi. Saya perhatikan itu mereka mulai mengarah kepada mazhab, artinya mazhab pengarangnya lah, gampang begitu. Mazhab pengarangnya atau para nasabahnya itu, gitu. Artinya tidak objektif kepada ilmunya, tapi tentang mazhabnya. Seakan-akan kalau ini mazhabnya Syiah gitu ditolak, nggak percaya begitu. Kalau ini Sunni itu diterima gitu. Padahal sejak awal sudah saya sampaikan di YouTube saya ini, bahwasannya dari abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, bahkan ke-9 itu, para ahli nasab yang masyhur itu, rata-rata mereka adalah orang Syiah. Jadi jangan heran dan jangan mencoba untuk membeda-bedakan ahli nasab itu harus bermazhab Sunni, enggak gitu. Dalam kitab Tabaqatun Nasabin itu dikumpulkan semua ahli nasab dari masa ke masa. Itu banyak juga yang Syiah ada, yang Mu'tazilah ada. Banyak, bukan cuma Sunni semuanya. Karena memang fan ilmu nasab itu tidak ikut mazhab gitu. Enggak terintervensi dengan akidah. Mau dia Syiah, mau dia Mu'tazilah, mau dia Wahabi, kalau ada yang semuanya ahli nasab, ya tetap mereka kita pakai ketika kita anggap itu mereka menjadi rujukan para ulama dan dia punya kredibilitasnya diakui, ya kita dipakai gitu. Jangan sampai kita mentang-mentang oh ini kitabnya orang Syiah, ini kitabnya orang Sunni kita pakai, oh ini kita Syiah kita nggak pakai. Karena orang Syiah itu jangankan cuman Al-Quran, jangankan cuman kitab Al-Quran aja berani ngubah gitu. Nah itu kan pendapat mereka, itu nggak objektif menurut saya teman-teman ya. Kita satu contoh ya, ada beberapa ahli nasab ini yang itu mazhabnya Syiah, bahkan ada Syiah Rafidhah. Satu seperti pengarang kitab Tahdzibul Ansab, yaitu Al-Ubaidili. Al-Ubaidili ini hidup di abad ke-5. Beliau punya kitab namanya Tahdzibul Ansab. Nah, Al-Ubaidili itu orang Syiah. Syiahnya bukan Syiah yang biasa, yang Syiah yang moderat, tidak. Syiah Rafidhah. Syiah Rafidhah itu Syiah yang ekstrim teman-teman. Yang mudah mengkafirkan orang yang di luar kelompoknya, itu Syiah. Dari Syiah Rafidhah ada, nanti dibagi lagi, ada Syiah Gulat istilah. Syiah Gulat itu sangat ekstrim sekali, seperti yang meriwayatkan hadis bahwasannya
man siapa yang menyakiti anak cucu kami ahlul bait itu masuk neraka, itu kan kita hadis Syiah. Hadis palsu karangan Syiah Rafidhah lagi. Nah itu yang sering dibawa oleh Habib Bahar bin Smith itu Syiah. Tapi dalam bagian nasab itu ketika dia kredibilitasnya diakui, ya dipakai gitu. Al-Ubaidili itu orang Syiah, dipakai kitab nasabnya. Ada lagi seperti pengarang kalau Al-Marwazi itu Sunni kayaknya. Saya belum membaca biografi beliau. Tapi Al-Marwazi ini adalah orang yang ngarang kitab Al-Fakhri, dan atas permintaan guru beliau yaitu siapa itu Fakhruddin Ar-Razi. Di abad ke-8 itu yang pertama kali ahli nasab mencatat nasabnya Bani Jadid, yaitu Sayyid Kazim Al-Musawi. Beliau Syiah Zaidiyah beliau. Di abad ke-9 itu seorang Syiah namanya Ibnu Anibah, itu Syiah juga, yang punya kitab Umdatul Thalib itu, yang mana kitab-kitab ini ya baik Al-Fakhri, Tahdhibul Ansab, An-Nafhatul Ambariyah karangannya Sayyid Kazim Al-Musawi ini, terus Umdatul Thalib karangannya Ibnu Anibah. Mereka ini orang Syiah yang kitab-kitab mereka jadi rujukan standar di dalam mentahqiq nasab. Bahkan di Yaman sendiri itu secara umum di dalam mentahqiq nasab kitab-kitab mereka dipakai. Jadi seperti Al-Majdi, Tahdhibul Ansab, Al-Fakhri, Al-Asili. Al-Asili itu orang Syiah. Al-Asili, Al-Majdi, Ibnu Anibah itu Ibnu Thalib. Itu semua standar rujukan di dalam mentahqiq nasab, dipakai dalam beberapa nakobah, dipakai standar rujukan. Nah, artinya kita tidak boleh mengkotak-kotakan, membagi-bagi di dalam ilmu nasab ini terhadap mazhab mereka, karena sudah ada pakem tersendiri. Artinya dalam ilmu nasab itu ada pakemnya, dan pakemnya itu beda dengan dengan ilmu akidah, beda gitu. Artinya ketika seorang itu sudah kredibilitasnya diakui, ya dipakai gitu. Dan baru abad-abad ke-10 ke bawah itu baru banyak ahli nasab yang jalurnya, yang mazhabnya mereka adalah Sunni. Ya seperti Tahdhibul pengarang kitab Tuhfatul Talib itu kan Sayyid Muhammad Al-Madani Al-Bukhari As-Samarqandi, itu orang Sunni. Di abad ke-12 atau abad ke-13 seperti Sayyid Murtada Az-Zabidi, itu Sunni. Abad ke-9 Amir Din An-Najafi, pengarang kitab Al-Muhajjar Al-Mubassat, itu orang Syiah. Yang mana ketika di abad ke-13 ditahqiq ulang dan ditambahi nama-nama yang sesuai tahqiqnya apa yang dicatat oleh Murtada Az-Zabidi. Baru kebelakangan lah, di abad ke-10 ke belakang itu barulah muncul para ulama-ulama yang konsen di ilmu nasab dan mereka mazhabnya Sunni. Tapi sebelum-sebelumnya dari abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9 itu banyak yang Syiah. Dan yang sekarang ini ahli nasab yang terkenal saat ini adalah yang masih hidup, beliau Syiah Imamiyah, yaitu Syed Mahdi Ar-Rajai. Artinya dalam video ini saya sampaikan jangan terkooptasi dengan mazhabnya, karena dalam ilmu nasab itu tidak ada perbedaan antara dia mazhab Syiah atau mazhab Sunni atau Mu'tazilah, karena ilmu nasab punya pakem tersendiri. Demikian kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.